ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, naikkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur buat Dia, buat Bapak kita yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ini kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami mau merayakan Engkau yang sudah bangkit, Allah kami yang sudah menebus dosa-dosa kami. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan buat kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih karena begitu dalamnya kasih-Mu buat kami. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami dan roh kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bawa hati kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyanyikan lagu memuji Tuhan kita yang sungguh baik. Kasih-Mu Bapa tak lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku
hati Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kau dengar penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang mahal yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, satu hal yang kami rindukan Tuhan adalah selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan. Mungkin yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berbeban berat, mari datang sama Tuhan. Katakan Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan yang memberi kekuatan buatku. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami, beban berat kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan ringankan, Kau yang akan angkat di dalam kuasa-Mu oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta satu hal supaya kita tetap dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam
Ibu Saudara, silakan menyanyikan lagu ini. Katakan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadiratmu lebih dalam, lebih mari Bapak Ibu Saudara sembah. Anak-anak-Mu yang merasa kering Tuhan, Engkau puaskan Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan saat ini Tuhan. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu kasih-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Oh Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa pegang tanganku.
Katakan dengan jelas, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku Tuhan, dekat aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altanmu yang kudus. Katakan lagi, Bapa. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu, tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa. Seumur hidupku. Katakan, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Katakan Bapak Ibu jemaat saja, katakan lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa. Seumur hidup kami, hidupku,
Sesungguhnya Engkau sendiri yang merindu untuk memegang setiap tangan hidup kami Tuhan, tanpa terkecuali, sampai Engkau sendiri melihat bahwa kami bisa seiring, seirama dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Engkau. Sepikir, sehati, setujuan dengan kerinduan-Mu sendiri. Biar pujian yang kami lantunkan ini bagian dari niatan hati-Mu yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Untuk kami berkata ya, untuk berjalan seiring, sejalan dengan-Mu sendiri Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sungguh merindu dan merasa haus lapar akan Engkau. Dengan perkataan dan pernyataan ilahi, oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri, yang segera Engkau investkan pada masing-masing kami. Enggak, tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama, oleh karena apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Saudara bisa duduk, yang lain jangan duduk dulu sini. Saya ingin ajak saudara menyanyikan satu lagu lama. Ini lagu Pentakosta lama sih. Lagunya Di Dalam Dunia. Mungkin tahu ya, masih ingat ya. Kalau enggak ingat saya paksa supaya ingat. Lagunya sederhana. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar dan yang sempit. Yang lebar ujung-ujungnya api katanya. Yang sempit ujung-ujungnya bisa berglori bersama-sama dengan Tuhan. Slow aja Jim. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ingat ya Bapak Ibu yang usia saya, yang masih muda-muda mungkin belum tahu lagunya. Lagu ini dikumandangkan oleh para senior kita, orang-orang yang saya tahu itu dari Pentakosta, dan mereka mengambil ayat dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan buat saudara. Ayat ini berkata, masuklah pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini beberapa kali lagi, dan kemudian kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tepuk tangan buat mereka, terima kasih. Silakan saudara duduk. Kalau Anda dengar lagu ini,
Kira-kira apa yang Anda pikirkan, saudara? Bahkan kalau Anda membaca, oh ternyata ada jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan, dan ada pula jalan yang sempit yang jalannya menuju kemuliaan. Pernah Anda berpikir bahwa oh ternyata jalan yang saya tempuh, yang sudah saya lewati ini adalah jalan-jalan yang lebar, di mana kebanyakan orang lewat jalan yang sama, dan ujung-ujungnya pada sebuah kehidupan yang tidak mengenakkan. Bahkan saudara berkata, oh ternyata jalan yang disebut jalan yang sempit itu jalannya seperti ini. Jalannya enggak enak, tidak ada banyak orang lewat, dan rupanya pada saat saya melewati, ujung-ujungnya membuat saya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan Anda bisa bercerita kepada orang-orang muda yang sedang mengalami perjalanan yang sempit atau jalan yang besar. Siapa di antara saudara yang pernah melewati dua jalan itu? Jalan yang lebar, ujung-ujungnya Anda berkata, bodoh banget aku, kenapa aku pilih jalan ini ya? Yang satu, dan kemudian dia berkata, nah ternyata jalan yang sempit ini membuat saya lebih bijaksana, membuat saya lebih damai sejahtera, membuat saya lebih sukacita. Dan Anda bisa membedakan siapa yang pernah melewati dua jalan itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mas Daniel tolong siapkan mic untuk saya berwawancara dengan orang-orang yang sudah membedakan dua jalan ini. Ini kata-kata yang sederhana yang saya rasa semua bisa mengerti. Bisa tahu jalan yang dia tempuh. Bisa tahu jalan yang dia bedakan. Dalam perjalanannya tidak perlu nunggu sampai mati dan kemudian membuktikan bahwa wah ternyata aku melewati jalan yang besar dan mati masuk neraka, gitu saudara. Sudah telat kalau sudah sampai neraka ya saudara. Atau nanti kalau mati dan kemudian setelah mati baru berkata, wah ternyata bahagia karena masuk ke surga. Belum sampai ke sana dulu, jangan berpikir sampai di sana dulu. Karena yang namanya the truth, kebenaran itu bisa diuji. Kebenaran itu bisa dibuktikan. Kebenaran itu bisa dirasa dan bahkan orang lain bisa berkata, ini benar nih, jalan yang dia tempuh ini benar nih. Dan orang-orang yang bijak akan mengajarkan kepada orang-orang muda untuk melewati jalan-jalan yang tampaknya sempit dan ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Suatu hari saya memperhatikan salah satu ajaran yang dibagikan oleh Pak Heru, karena waktu itu mengajar kepada orang-orang baru di acara kelas untuk membimbing orang-orang mengenal akan Yesus. Sebuah pertanyaan, kalau Anda diberi kesempatan untuk hidup 24 jam mulai hari ini, Anda masing-masing punya waktu sisa hidup 24 jam, kira-kira apa yang akan Anda perbuat? Ada banyak orang yang kemudian berpikir, ada yang berkata, tinggal 24 jam sudahlah. Itu kan semua pertanyaan yang sembrono, yang ditanyakan untuk membawa orang berfokus kepada kehidupan. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata, ada loh saudara,
seorang gadis yang telah bekerja bertahun-tahun. Dia memang seorang pekerja keras, bekerja di sebuah perusahaan toko roti, dan dia karena tekun dengan jujur, dengan tekad, dan hidupnya itu benar-benar diserahkan untuk melakukan pekerjaan baik, karena dia suka banget dengan pekerjaan itu. Satu hari dia mengalami sakit, dan kemudian dokter berkata, setelah dicek medis, kedapatan tuh, wah Nona, hidupmu mungkin tinggal 21 hari. Loh dokter, kenapa saya hidup tinggal 21 hari? Karena Anda didapati ada kanker ganas yang menyerang di seluruh bagian tubuhmu. Dalam hari itu, setelah bertahun-tahun dia bekerja, puluhan tahun dengan setia dia abdikan kepada bosnya. Dia berkata, sia-sia hidupku ini. Belum sempat kawin sudah kena kanker, saudara. Dan dia berkata, sudahlah, apa yang harus aku lakukan? Dia disarankan untuk ambil waktu cuti. Dan kemudian dia ambil waktu cuti, lalu dia bertanya dalam hatinya, apa yang akan aku lakukan hari ini? Pada saat dia bertanya seperti itu, dia bisa mengambil keputusan untuk merenungkan nasibnya dan mencoba menyembuhkan tubuhnya dengan berbagai macam cara. Atau bagian yang kedua, dia mengambil keputusan untuk mengambil semua uang yang tersimpan di depositonya dan bersukacita melewati hari-hari yang ada. Dia ketemu dengan seorang agen, dan kemudian agen itu berkata, lebih baik kamu bersukacita, tinggal 21 hari. Depositomu berapa? Banyak sih. Ya banyak itu berapa? Cukuplah untuk liburan sekian hari, bahkan sekian bulan. Lalu agen ini berkata, karena kamu kulit hitam, biasanya kulit hitam itu dilecehkan, direndahkan kalau satu pesawat dengan kelas ekonomi. Lebih baik kamu ambil kelas bisnis, presiden kelas atau VVIP kelas, sehingga nanti kamu bisa dapat pelayanan pada saat penerbangan di suatu tempat dan mendapatkan hotel mewah, hotel megah, bintang 5, dan di sana pelayanannya luar biasa. Hari itu dia memutuskan untuk mengambil sikap bahwa aku memutuskan untuk bersukacita, beria-ria, walaupun dia belum kenal Tuhan sebenarnya. Tapi orang ini jujur, orang ini lugu, orang ini lugas, dan kemudian dia punya banyak tabungan. Dia memutuskan untuk ambil kesempatan 21 hari itu dengan penuh sukacita, hambur-hamburkan hartanya. Dan singkat cerita, ternyata dalam rombongannya itu bersama dengan anak-anak raja, anak-anak menteri, anak-anak para pengusaha yang memang orang-orang hebat. Mereka bertanya-tanya, ini orang penampilannya seperti itu, tapi bisa ambil di bisnis kelas, presiden kelas. Mereka bertanya-tanya, ini orang ini mungkin punya usaha hebat. Mungkin dia punya orang tua yang kaya raya. Orang ini diam, memang penampilannya kurang menarik karena fisiknya dan sebagainya. Tapi keputusan yang dia ambil itu
membuat banyak orang bertanya-tanya. Semua orang pengen tahu. Apalagi pada saat mereka landing di satu tempat dan kemudian memang tujuannya sama. Di sebuah hotel yang megah, mewah, yang telah dipersiapkan oleh agen. Di sana ada banyak fasilitas. Ada gymnya, ada kolam renangnya, ada macam-macam. Orang ini dengan pede menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada. Waktunya dance, dia dance di diskotik. Dia senang-senang. Dan orang-orang bertanya-tanya. Sampai beberapa orang tuh menanyakan privasi orang ini kepada bagian yang penerima agensi itu. Dan mereka ada yang tahu bahwa ini orang pekerja sederhana, tapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti vacation yang hebat ini. Kenapa dia? Banyak orang bertanya-tanya. Sementara dia juga memperhatikan pola kehidupan orang-orang kaya. Oh, ternyata orang kaya itu hidupnya kayak gini. Dia menyesuaikan diri dari latar belakang yang minder, dari latar belakang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang, dari latar belakang yang dalam tanda kutip miskin, sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Berubah dalam beberapa hari. Malah sekarang dia bisa memperhatikan orang demi orang. Dia berani berkata-kata. Dan dalam pertemuan itu dia ketemu seorang pria muda yang memang kaya raya tapi depresi. Pernah ketemu orang kaya raya tapi depresi? Pernah? Mungkin di film-film ada ya. Tapi ini terbukti orang ini benar-benar sedang depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Dia mau lompatkan dirinya dari lantai tertentu dan kemudian orang ini perhatikan dan dia coba untuk dekati dan berkomunikasi. Mereka saling curhat. Dari hari ke sehari orang Jawa berkata, waiting tresno jalaran saka kulino. Nah, itu dia lakukan. Masing-masing bisa curhat, masing-masing bisa menceritakan isi hatinya, dan singkat cerita mereka memutuskan untuk jatuh cinta. Satu lagu nyanyi, jatuh cinta betapa indahnya, kan gitu saudara. Karena sudah indah, luar biasa, sampai dia tidak merasa sudah melewati hari yang ke-18. Pada hari ke-18 ini tiba-tiba dia dapat telepon dari dokternya. Memang dalam 18 hari sudah menghabiskan ratusan ribu dolar, bahkan mungkin jutaan. Hari itu dia ditelepon sama dokternya. Dokternya berkata, Miss, sorry, ada berita baik buat kamu. Miss-nya ini telepon dan kemudian, berita baik apa? Ternyata check up medismu keliru dengan orang lain. Dan gadis yang lain itu sudah meninggal. Dan check up medismu namanya sama, cuma berbeda orang. Kami minta maaf karena kami keliru dalam memberikan check up kepada Anda. Kira-kira hati orang ini bagaimana saudara? Pasti Anda bertanya-tanya endingnya bagaimana. Nanti saya lanjutkan, kita saat ini berbicara tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit terlebih dahulu. Saudara, banyak di antara kita yang memang merindukan hasil sukses dan sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu suka melihat dalam proses kehidupan masing-masing umatnya. Dia melihat bahwa dalam proses
masing-masing umatnya itu akan muncul sebuah kedewasaan, sebuah pribadi yang tegar, sebuah pribadi atau seorang pribadi yang taat, seorang pribadi yang setia. Semua buah-buah itu akan muncul dalam sebuah proses. Banyak orang pengennya instan, langsung jadi, endingnya baik dan sebagainya. Tapi Tuhan itu merindukan setiap kita melihat sebuah proses. Nah, tadi ada beberapa saudara yang angkat tangan, yang pernah melewati proses masuk jalan yang besar. Dan pada saat perjalanannya dilewati, dia menemukan ternyata jalan yang ditempuh itu adalah jalan kebodohan. Siapa tadi angkat tangan? Yang jalan kebodohan. Baik, Mas Adaniel, tolong Pak Irwan. Mungkin dia bisa cerita ya Pak, buat kita semua. Karena pengalaman jalan yang lebar menuju suatu kebodohan. Silakan Pak Iwan. Boleh berdiri Pak. Cek. Silakan. Salam, saudara-saudara semua. Jadi ini cerita masa lalu Pak, sekitar tahun 2013. Jadi saya kan ada usaha sampingan toko fashion yang menjual tas, kemudian perlengkapan, aksesoris dan sebagainya. Usaha itu kami dirikan dengan pinjam dari suatu bank. Pada suatu saat sekitar tahun 2015 kami itu gonjang-ganjing istilah gitu ya bahasa Jawanya usaha kami. Kami akhirnya memutuskan untuk cari pinjaman lagi Pak, di suatu bank lagi. Padahal pada saat itu kami sudah kesulitan nih untuk bisa mempertahankan usaha. Kebetulan kami dapat tawaran, kemudian saya aplikasi untuk dapat pinjaman lagi. Dan anehnya begitu kami mendapatkan pinjaman itu, angkanya itu 66.600.000. Wah, 6. Berarti kan 666. Saya waktu dapat angka itu kaget. Apakah ini saya benar nggak yang saya ngambil jalan keluar seperti ini? Dan terbukti setelah berapa tahun kami tetap nggak bisa mempertahankan usaha itu, Pak. Bahkan kami malah semakin terikat dengan utang. Ya, sejak itu kita jadi lebih berhati-hati dengan masalah keuangan. Iya. Apalagi berhubungan dengan pinjam-meminjam. Iya. Itu baik. Dari saya, Pak. Terima kasih, tepuk tangan saudara. Daud mengajarkan kepada orang-orang muda, tatkala justru dia mengalami kejatuhan dengan Batsheba. Diungkapkan dalam lagunya, kalau Anda baca Mazmur pasal 51, dia mengalami perasaan yang duka luar biasa. Dan dia merasa bahwa kejatuhannya itu menjadi sebuah pembelajaran. Yang dia berkata, aku akan ceritakan kepada orang-orang muda sebelum aku. Dia merasa bahwa tulang-tulangnya kering pada saat dia tidak akui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan yang begitu cinta atas orang-orang yang sedia hancur hatinya, maka orang itu yang diangkat oleh tangan Tuhan dipulihkannya. Beberapa saudara tentu saja mungkin mengikuti akan berita yang belakangan ini. Diprediksi tahun 2003 itu akan masa kegelapan. 24 itu akan mengalami keterpurukan dan sebagainya. Sebelum itu mungkin beberapa saudara memperhatikan, karena beberapa hari belakangan ini saya memperhatikan akan bagaimana banyak negara mengalami kolaps, termasuk Amerika.
Apa beda Amerika dengan Cina? Selagi saya hidup ini, saya memperhatikan kemiskinan Cina yang luar biasa, sementara adidaya Amerika yang hebat. Saya melewati di masa-masa Amerika menekan akan Soviet, sehingga Uni Soviet hancur waktu itu, sedangkan Amerika semakin jadi PM-nya seluruh dunia. Dan Cina ini miskin, terpuruk, sampai suatu hari saya dengar cerita itu, gaji buruh mereka diumpamakan kalau Indonesia ini sedang buat benang, gaji buruh buat orang Cina itu bisa digunakan untuk memproduksi sebuah pakaian. Saya dengar itu, saya berkata, wah, perbandingannya luar biasa. Tapi sekarang ini berubah, saudara. Saya belum meninggal, saya masih hidup. Saya melihat perubahannya itu luar biasa. Saya dengar dari almarhum Pak John, karena beliau sekolah di Jerman bersama-sama dengan istrinya Bu Linda, dan bersama-sama pula dengan orang-orang yang dikirim dari negara Cina itu. Dalam tempo sekitar 13 tahun setelah mereka di audiens, lulus jadi sarjana, masing-masing pulang negaranya. Orang Cina ini 4 tahun menyelesaikan studinya dan kemudian ditawari untuk kerja di Jepang, kerja di Jerman, dipekerjakan di Amerika. Mereka berkata, tidak, aku diutus negaraku untuk kembali ke negaraku. 25 orang muda pulang ke negaranya. Dalam 13 tahun bisa mengubah negara mereka. Pak John cerita, memang orang-orang ini adalah orang-orang yang serius dalam bekerja. Mau mengambil keputusan untuk kembali negaranya, untuk mengerjakan apa yang telah mereka pelajari. Saudara, jalan yang sempit adalah jalan keputusan. Berani mengambil keputusan untuk keputusan yang berbeda. Ada seorang bijak, seorang hamba Tuhan berkata, kalau kamu mengerjakan pekerjaan yang sama terus-menerus dan pengen menghasilkan hasil yang berbeda, kamu termasuk orang bodoh, katanya. Bagaimana tidak, kerjanya itu terus monoton, tapi dia memiliki pengharapan untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Itu merupakan kebodohan. Gadis ini dia mengambil keputusan untuk perbuatan yang berbeda. Dia melepaskan walaupun dalam keadaan terpaksa. Karena dia mendengar divonis kanker umurnya 21 hari. Dia putuskan untuk berubah total. Dia memikirkan, memiliki mindset yang berbeda. Dan memang hasilnya berbeda. Sesungguhnya masing-masing kita memiliki waktu yang sama, 24 jam. Tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak menggunakan waktu yang baik. Jalan yang sempit itu orang sedia belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan yang sempit orang mau belajar untuk hidup taat. Jalan yang sempit orang itu rela untuk menyangkal diri dan menanti-nantikan kasih karunia Tuhan. Saya punya 2 teman, sahabatnya istri saya waktu kami kuliah bersama-sama. Yang satu ini usia 52 tahun, masih gadis, saudara. Yang satunya 54 tahun. Mereka baru nikah, satu umur 52, dia menikah dengan seorang pebisnis yang memang berhasil. Yang satu 54 tahun,
dia menikah dengan seorang hamba Tuhan senior yang telah berhasil dalam pelayanan mereka. Orang ini adalah orang-orang yang sedia menanti-nantikan Tuhan. Enggak ceroboh dalam mengambil keputusan. Dia tahu bagaimana menjaga kesucian. Setiap hari Selasa malam kami belajar di sebuah Zoom internasional yang seorang pembimbingnya itu menikah umur 42 tahun dan dia seorang dokter ahli yang dibiayai oleh negara untuk memperdalam ilmunya dari berbagai macam medis. Dia belajar di Belanda, dia belajar di Amerika, dia belajar di Jerman. Orang ini pembelajar dan ujung-ujungnya mungkin dia nggak rasa umur 42 tahun belum menikah. Tapi ajaib, satu hari di Belanda dia ketemu dengan seorang nenek-nenek, ngobrol dan kemudian nenek itu tertarik dengan gadis ini. Kamu umur berapa? Dia berkata, 42 tahun. Apakah kamu masih gadis? Pertanyaannya aneh saudara. Pertanyaannya itu apakah kamu masih gadis? Karena sekarang ini kan membedakan gadis sama janda dalam penampilan kan hampir susah ya saudara. Engkau masih gadis atau sudah janda itu berbeda. Nah saudara, ini orang dengan logonya bertanya, apakah kamu masih gadis? Dan dia berkata, oh ya, of course, aku masih gadis. Sebab aku adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nenek ini berkata, yes. Karena apa? Ternyata sekian puluh tahun dia berdoa, menemukan seorang gadis buat anaknya yang usia 52 tahun. Dia seorang engineering dan memang pekerjaannya melayani Tuhan. Dan dia bekerja memang seorang engineering tapi melayani Tuhan. Dia seringkali baking roti untuk para hamba Tuhan, para aktivis yang ada di gereja, melayani meja buat orang-orang para aktivis ini. Kesetiaannya luar biasa. Dari tahun ke tahun gak pernah bosen dia melayani Tuhan. Rak mikir bojone sopo, judune sopo gak dipikir saudara. Hatinya dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba ditemukan dengan seorang gadis yang dibiayai oleh negara. Dia pinter luar biasa. Dan gadis itu yang telah menikah, sekarang baru nikah 3 tahun mungkin. Dan beliau itu adalah seorang mentor kami dalam kelas di setiap hari Selasa itu. Kalau dia cerita, dia berkata, dulu saya itu nyesel kenapa saya dilahirkan pendek. Tapi satu hari pada saat dia ditugaskan oleh pemerintah di sebuah tempat yang konflik, tiba-tiba ada tembakan jedor, mungkin 5 cm di atas kepalanya. Dia berkata, puji Tuhan, ternyata orang pendek itu dicintai oleh Tuhan saudara. Dia nggak perlu endol tapi dia tahu-tahu ada peluru hampir aja nyerang dia. Dia berkata, saya bersyukur dengan badan saya yang pendek. Saya bersyukur kesempatan demi kesempatan ditunjukkan kepada Tuhan. Dengan berbagai macam hal. Mungkin satu hari saya pengen dia ada di tengah-tengah kita dan dia ceritakan pengalaman-pengalamannya. Dia berkata, apa yang ada padaku ini adalah milik Tuhan dan hidupnya sangat-sangat memberkati banyak orang. Jalan yang sempit adalah jalan yang dimana penuh dengan penyangkalan diri. Jalan yang sempit adalah jalan yang hanya menanti kasih karunia Tuhan. Sedangkan jalan yang lebar itu dimotori oleh ego dan keinginan-keinginan daging serta keinginan-keinginan mata. Jalan yang lebar itu mengandalkan kekuatannya sendiri.
Sedangkan jalan yang sempit, dia menginginkan akan apa yang Tuhan telah buat. Saudara, suatu hari ada sebuah tes yang berbicara mengenai sebuah kebenaran. Dan tes ini disebut sebagai tes Maxwell. Dan dia menunjukkan bahwa memang tes ini telah dimulai sejak tahun 1960-an. Dari seorang hamba Tuhan yang bernama Walter Messers dari Universitas Stanford. Tes ini diberikan kepada anak-anak usia 4-5 tahun dan mereka itu dimasukkan di satu ruangan, lalu masing-masing ada mejanya dan kemudian masing-masing anak itu diberikan kesempatan untuk menerima marshmallow. Itu seperti kalau mungkin permen yang memang disukai oleh anak-anak. Masing-masing mendapatkan marshmallow satu demi satu. Dan orang yang ngetes ini berkata, "Nak, aku berikan kesempatan untuk kalian bisa makan sekarang atau kalian nunggu 20 menit lagi. Kalau kamu makan sekarang, ya sudah, kamu tidak salah, kamu boleh nikmatinya. Tapi kalau kamu rela menunggu 20 menit lagi, maka nanti aku akan datang kembali menyediakan marshmallow satu lagi buat kalian." Masing-masing menunggu, yang satu enggak tahan, saudara. Karena dari proses itu diperkirakan sepertiga dari mereka enggak tahan nunggu 20 menit. Dan anak ini ngambil untuk memakannya. Mereka sudah menikmati, tapi beberapa dengan taat dia menunggu dan mendapatkan satu marshmallow lagi. Lalu berikutnya dia omongin, kamu bisa makan sekarang 2 marshmallow yang ada pada kalian. Tapi kalau kamu sedia nunggu 10 menit, aku akan kasih marshmallow lagi. Jadi kamu dapat 3 marshmallow. Sekian menit, ternyata sepertiga yang lain gugur di tengah jalan menikmati marshmallow-nya. Sementara 2/3 yang lain sedia menanti 10 menit untuk mendapatkan marshmallow lagi. Sekian tahun, karena anaknya kebetulan satu usia dengan mereka dan sekolah yang sama. Pada usia sekolah di SMA mereka dibuktikan itu. Orang-orang yang tidak bisa menanti 20 menit pertama, orang-orang itu hasil dari akademiknya itu lebih buruk dari orang-orang yang sedia menanti-nanti. Tes ini berkelanjutan sampai hari ini juga disebut sebagai tes marshmallow. Untuk masing-masing kita menyadari bahwa ternyata secara psikis anak-anak itu bisa berhasil karena sedia menanti-nanti. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan apa saudara? Kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak akan pernah penat, dia berlari tidak akan pernah lelah. Dan orang-orang secara akademik pun akan mengalami perbedaan. Ternyata jalan yang sempit itu adalah jalan di mana orang sedia menanti mengambil keputusan. Dia bisa menanti-nantikan Tuhan. Saudara, yang Tuhan rindu untuk setiap kita, cari kebenaran Tuhan dan bukan pembenaran. Ada perbedaan antara kebenaran dengan pembenaran.
Nah, tentu saja setiap kita yang menjalani kebenaran Tuhan, dia akan mengalami yang namanya proses. Kebenaran itu pada saat diuji, munculnya akan semakin murni seperti emas. Munculnya akan semakin murni seperti perak. Sedangkan pembenaran tatkala mengalami ujian, mereka akan gagal dan hancur pada waktunya. Setiap kita mengalami proses. Dan saya melihat banyak tangan yang diangkat tadi, yang sudah bisa membedakan mana jalan yang sempit, mana jalan yang lebar. Jalan yang sempit membuat orang itu mengalami kegagalan. Seperti orang yang menggali lubang, tutup lubang, menggali lubang, tutup lubang. Dan kemudian tidak bisa menikmati hasil. Sedangkan jalan yang sempit akan membuat orang itu menemukan berkata, ini sesuatu yang baik. Ada seorang yang dengan kuat menyampaikan nubuatannya berhubungan dengan tahun 2003-2004. Dia berkata, 2003-2004 itu adalah suasana yang sangat gelap. Dan dia berkata, kalau kamu mempunyai utang, cepat selesaikan utangmu. Kalau kamu punya utang yang besar, sebisa-bisanya diperkecil di tahun ini. Supaya tahun yang akan datang itu Anda tidak akan mengalami yang namanya kesusahan besar. Dia berkata bahwa tahun yang akan datang itu ada banyak negara yang sudah ngantre, akan tutup dan mereka mengalami kesulitan. Sedangkan orang yang sedia menanti-nantikan Tuhan dan yang dengan cepat menyelesaikan utang-utangnya, maka orang itu akan survive. Bahkan dia berkata, jangan berpikir bahwa orang-orang yang jual beli tanah dia akan mendapatkan untung. Malah dia berkata, kalau kamu punya uang sekarang, jangan buru-buru beli rumah, jangan buru-buru beli tanah. Karena apa? Tahun depan itu orang akan jual tanah mereka, akan jual rumah mereka dengan murah-murah. Karena mereka mengalami kesulitan ekonomi. Apakah benar? Wait and see, saudara. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita melihat dan menghidupi kebenaran. Yang dimana kalau Tuhan yang ditinggikan, Anda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Matius pasal yang ke-6 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda mau jual tanah hari-hari ini, stop, tunggu dulu, lebih baik bercocok tanam. Tanam yang baik untuk Anda bisa menikmati hal-hal yang baik. Saya ajak saudara sekalian baca Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi saudara, Alkitab berkata, siapa mendengar nasihat, ia bijak. Menurut saudara, ayat ini berbicara tentang apa sebenarnya? Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Pada saat Anda membaca ayat ini, mungkin Tuhan Roh Kudus akan memberikan sebuah pengertian. Anda pernah melewati jalan-jalan di mana Anda berkata, bodoh banget jalan-jalan yang aku tempuh dulu. Karena faktor-faktor tertentu yang Anda bisa menyalahkan siapa saja.
sebagaimana yang saya hidupi, katakanlah saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Saya bisa memutuskan saya seperti ini oleh karena papa mama saya yang mewarisi ketidakmampuan mereka. Lalu saya tanya sama mama papa, "Pak, kenapa Anda mewarisi kemiskinan kepada kami?" Mungkin mereka bisa berkata, "Ya, karena saya mewarisi dari kakekmu warisan kemiskinan." Kalau kemudian nenek kakek saya tanya, "Kek, Nek, kenapa Anda mewarisi kemiskinan kepada ayah dan ibu saya?" Nenek kakek akan berkata, "Ya, karena buyutmu mewarisi kemiskinan kepada kami." Ujung-ujungnya semua disalahkan, saudara. Tapi Tuhan itu menghadirkan kepada kita. Kita hadir di muka bumi dengan keutuhan, bahkan dengan karunia-karunia tertentu. Saya percaya satu karunia saja sesuai dengan Alkitab katakan. Kalau kita bertekun dengan talenta yang Anda dan saya miliki, maka talenta itu justru akan menghasilkan kelipat gandaan yang luar biasa. Tadi malam saya melihat sebuah kiriman video message dan menceritakan bagaimana seorang tukang becak setiap hari Jumatnya dia memutuskan kalau hari Jumat dia ngayuh becak dan orang yang naik becaknya dia berkata, "Ini free, aku nggak punya uang untuk berbagi, yang aku punya adalah tenaga mengayuh becak." Jadi setiap hari Jumat dia menyebut sebagai Jumat berkah gitu, saudara. Dan dia mengayuh becaknya setiap hari Jumat. Ditanya sama teman reporter, "Kamu ngayuh becak, cita-citamu apa?" "Ya saya pengen," kalau dia berkata, "mau naik haji gitu ya." Dan hasilnya berapa ngayuh becak mau naik haji? "Ya enggak seberapa sih, tapi saya putuskan untuk lakukan itu." Setiap hari Jumat dia mengayuh becak dan kemudian dia berkata, "Saya mau naik haji dengan becak ini." Dan singkat cerita, satu hari ada seorang yang memang sedang vacation, melihat becak, model becak, dan kemudian dia memutuskan untuk naik becak. Dia keluarkan uangnya, tanya, "Berapa?" Dia berkata, "Hari ini kamu beruntung karena hari Jumat, jadi ini hari Jumat berkah. Aku tidak narik sepeser pun dari kamu." "Masa kamu tidak mau terima akan biaya becakmu?" Dia berkata, "Tidak, saya memutuskan setiap hari Jumat tidak ngayuh becak." Singkat cerita ternyata orang yang sedang vacation ini orang kaya. Dia ceritakan kepada stafnya dan dia berkata, "Tolong cari tahu benar enggak setiap hari Jumat dia ngayuh becak dan tidak tarik bayaran." Benar, saudara. 2-3 orang mencoba dan dia berkata, "Tuhan benar, dia malah justru pengen naik haji suatu hari. Dia mau memutuskan untuk ngayuh becak setiap hari Jumat gratis. Karena ada belas kasihan. Orang ini walaupun tidak seiman," dia berkata, "Nih kasih duit untuk PP naik haji, kasih uang buat bikin paspor, kasih duit untuk transportnya." Banyak banget, saudara. Dan singkat cerita tukang becak itu naik haji. Siapa yang mau naik haji angkat tangan? Mungkin gak ada ya. Tapi kisah ini diceritakan untuk menunjukkan sebuah keberhasilan, bukan? Ini ditunjukkan kepada kita betapa satu talenta yang dia lakukan, dikembangkan, dia seriusi dan berhasil, saudara. Masing-masing kita mungkin punya satu talenta. Kalau saya lihat satu talenta itu harganya lebih dari 1 miliar kalau dirupiahkan sekarang.
Kenapa begitu? Saudara, sampaikan dengan kasih Tuhan. Kalau Anda punya modal 1 miliar hari ini, apa yang Anda akan lakukan dengan uang itu? Mungkin Anda berkata, wah seandainya aku enggak udah 1 miliar lah, 100 juta aja. Aku akan lakukan ini untuk usaha ini, untuk usaha ini. Banyak banget. Tapi begitu Anda terima uang itu, Anda pasti bingung untuk mengerjakannya. Kenapa? Tidak setia dari yang perkara yang kecil. Hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepadamu, tatkala engkau dengan setia mengerjakan dengan sungguh-sungguh hati, maka Anda akan lihat hasil yang luar biasa. Karena jalan yang sempit itu dimulai dari perkara-perkara yang tampaknya sederhana. Suatu kali Pak Luhut Panjaitan dia berkata, jangan remehkan orang. Ada seorang tukang kayu jadi presiden. Ya Pak ya. Dan presiden Anda dan saya hari ini, tidak ada seorang pun bisa berkomentar yang jelek. Teristimewa orang-orang yang waras. Hanya orang-orang yang tidak waras yang berkomentar yang jelek. Betul enggak? Karena semua orang selalu mencari kesalahan. Tapi semua presiden, apalagi mempercayakan G20 kemarin, Bapak Presiden dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua panitia. Sampai Pak Luhut meneteskan air mata, dia mengusap. Kebijaksanaan seorang tukang kayu, saudara. Jangan remehkan orang-orang yang sederhana, sebab sebuah perubahan yang besar tatkala orang itu rela melewati jalan yang sempit. Orang yang melewati jalan yang sempit, dia rela hidup benar, dia rela hidup kudus, dia tidak mencari pembenaran diri sendiri. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terakhir saudara, terakhir. Orang yang merela untuk hidup di dalam jalan yang sempit itu, dia adalah orang yang rela hidup apa adanya, secara otentik. Dia rela hidup apa adanya dan dia bertumbuh dengan secara intensional yang disengaja. Orang itu rela untuk menyusun hari-harinya, menetapkan hari-harinya. Dia rela hubungan dengan keluarga rohani di mana dia sedia untuk dievaluasi, dia sedia untuk dikoreksi, dia sedia buka hatinya kepada orang-orang yang dia bisa percaya. Banyak orang gagal karena dia tertutup. Satu hari seorang rekan dia menceritakan akan keadaannya. Dia berkata, saya ini sedang mengalami seperti ini. Orang yang dengar itu, kemudian dia berkata, loh ini kan disebabkan oleh ini. Karena orang yang bermasalah seringkali pikirannya itu berhenti, tidak bisa bereksplorasi. Begitu ketemu dengan orang lain yang pada saat orang itu bisa menceritakan, orang itu kemudian bisa memberikan sharing akan hidupnya. Dalam keluarga rohani kita, saudara bisa cerita di kelompok-kelompok kecilmu, di MK saudara. Keterbukaan merupakan awal dari pemulihan dalam kehidupanmu. Saya mendengar banyak orang yang dipulihkan tatkala mereka itu menceritakan kehidupannya kepada orang yang bisa dipercaya. Saya percaya kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang di sekitar kita yang membicarakan akan pertumbuhan rohani, maka Anda akan merasakan ada sebuah perubahan, ada sebuah pertumbuhan, ada sesuatu yang membuat Anda berkata, ini jalan Tuhan yang aku tidak keliru. Saya berdoa saudara, di kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok kecil kita, MK kita, Anda bisa
menceritakan pengalaman-pengalaman Anda. Baik itu mungkin negatif, tapi masing-masing orang mereka sedia untuk menolong seorang akan yang lain. Mereka akan menumbuhkan pertumbuhan rohani dengan cara menolong orang lain untuk bertumbuh. Pada saat konsentrasi Anda menumbuhkan orang lain untuk bertumbuh, maka Anda sendiri akan mengalami pertumbuhan. Hidup kita akan mengalami pertumbuhan tatkala Anda memperhatikan akan rohani orang lain supaya orang lain itu mengalami pertumbuhan. Demikian juga ekonomi kita akan bertumbuh tatkala kita menolong orang lain untuk memajukan ekonomi mereka. Pada saat Anda menumbuhkan ekonomi mereka, maka Anda akan mengalami pertumbuhan. Jalan yang sempit merupakan jalan di mana seperti yang Alkitab katakan. Saya ingin ajak saudara membaca ayat yang terakhir di dalam Injil Matius tadi, Matius 7 ayatnya yang ke-12. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bagian di mana Anda memperhatikan. Kalau Anda ingin orang lain diberkati, Anda memberkati terlebih dahulu. Kalau tatkala Anda ingin supaya orang itu memberkati Anda, berkati orang itu lebih dahulu. Kalau Anda ingin supaya orang itu menolong Anda, berikan pertolongan kepada orang itu. Saya memperhatikan kebahagiaan saya adalah tatkala bisa menolong orang lain. Dan dari situ orang lain memberikan pertolongan. Karena keputusan kita pada saat kita melakukan orang, supaya orang itu mengalami pertumbuhan, supaya orang itu diberkati, supaya orang itu mengalami pendewasaan, maka Anda melakukannya dan Anda mengalami sebuah kehidupan yang berubah. Mari kita bersama-sama bangkit diri dan kita akan nyanyikan pujian tadi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar berapi jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Apakah saudara diberkati? Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Lagi di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati,
Sekali lagi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Suatu hari kami dikumpulkan oleh almarhum Pak Petrus Agung waktu itu. Masing-masing orang dipersilahkan untuk mengambil bendera-bendera. Saya tidak hadir karena kita ada kebaktian di sini. Dan mereka membawa benderanya masing-masing. Kalian tahu kenapa Anda pegang bendera? Karena bendera itu melambangkan bangsa-bangsa yang akan Anda datangi. Mereka wah senang sekali. Dari sekian ribu orang mereka diomongin, siapa yang yakin bahwa Anda pasti pergi ke negara yang benderanya Anda pegang? Semua orang yakin. Sekarang kalian berkelompok masing-masing dengan bendera yang sama. Dan mereka dikumpulkan. Lalu kemudian setelah mereka dikumpulkan, mulai berdoa masing-masing untuk menjadi berkat buat bangsa itu. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Minggu depan kumpulkan lagi. Siapa yang masih yakin bahwa Anda akan pergi ke negara di bendera tempat akan Anda pergi? Mulai kurang, saudara. Sampai akhirnya hanya orang-orang yang memang hatinya telah ditaruh oleh Tuhan untuk pergi negara itu. Saya dapat bagian dan dalam tanda kutip dipaksa. Pak Tri, negaramu adalah negara yang ini. 2 negara diberikan kepada saya. Saya berdoa, ada iman enggak? Enggak ada sebenarnya. Tapi saya hanya melihat bahwa Tuhanku yang kelihatan adalah pemimpinku. Hari itu apa yang dikatakan oleh pemimpinku, saya setuju dengan iman beliau. Hari itu apa yang diperintahkan oleh pemimpinku, seolah-olah itu adalah Tuhan yang memerintahkan. Punya iman enggak? Enggak punya. Saya hanya punya hati yang agree, yang sepakat dengan pemimpin saya. Dan memang 2 negara itu saya pergi ke sana untuk jadi berkat di sana. Kadang-kadang saudara, tidak ada niatan, tidak ada keinginan. Bahkan kita harus menyatu dengan keinginan orang lain. Tapi dengan itu saudara, itu jalan yang sempit. Untuk kita berkata, aku agree, aku sepakat, dan aku mau. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Jalan yang sempit kadang-kadang tidak sepakat dengan keinginan kita. Tidak sepakat dengan ego kita. Tapi kita mau berkata, Tuhan aku mau. Sekalipun aku harus menyangkal diri. Memikul salib dan mengikut Engkau kemanapun Engkau mau. Amin saudara. Biar setiap kita belajar dari hari ke hari untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah buat. Di masa-masa lampau kami, Tuhan izinkan menunjukkan kebodohan-kebodohan apa yang telah kami tempuh sehingga membuat langkah kami mengalami terpelecok. Bahkan hati kami mengalami sakit. Dari situ kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah
pernah membiarkan orang benarmu jatuh sampai tergeletak. Engkau angkat, engkau topang dengan tangan kananmu. Untuk kami sedia menanti-nantikan engkau. Engkau memberikan waktu remedi buat orang-orang yang percaya kepadamu. 7 kali orang benar jatuh, tapi engkau tidak pernah biarkan sampai tergeletak. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam engkau. Kami mau percaya engkau telah memberikan hati yang baru dan roh yang rela untuk kami menempuh jalan kehidupan seperti yang Tuhan telah tetapkan. Hamba berdoa untuk masing-masing hidup kami yang telah engkau pilih, yang telah engkau tetapkan. Di mana engkau Tuhan yang berkata bahwa engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi engkau. Yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Saudara, katakan dengan iman dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, itu sebabnya aku berkata-kata. Bukan kebetulan kalau aku jatuh. Bukan kebetulan kalau aku mengalami kegagalan. Sebab di sana Tuhan izinkan aku mengalami semuanya itu. Dan aku percaya dengan tangan kananmu engkau mengangkat aku. Dan memberikan waktu remedi buat aku. Hamba berdoa biar perkataan doa ini sampai ke telingamu Tuhan. Dan engkau memperbarui hati setiap anak-anakmu. Memiliki hati yang rela. Dan sikap yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, untuk waktu yang ada ini kita akan basuh roh bersama-sama. Bangkitkan imanmu dan izinkan Tuhan untuk membersihkan hati dan pikiran yang tidak berkenan di hatimu. Goryang karalapasiki anta kararalapata karalapasiki kata. Ore kasyanta kararalapasiki anta kararalapasiki. Bangun manusia rohani. Ore kasyanta kararalapata karalapasoro lopokiki karalapata karalapa. Ya karalapasoko lopokiki anta kararalapasanta karalapa. Mente here kasyanta kararalapa lopori karalapata karalapasiki anta karalapata. Menta karalaporo lopokiki anta karalapasiki anta karalapata karalapa. Ore kasyanta karalaporo poro lopokiki anta karalapasiki anta karalapa. Yendere kasyanta karalapata karalaporo lopokiki karalapasanta karalapara. Ore kasyanta karalapasiki anta karalapata karalapa. Bangun, 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 bangun. Ore kasyanta. Ore karalapasanta karalapasyo koryang karalapata karalapa. Era kasyanta karalapasyo karalapa. Bangun saudara, bangun manusia rohmu. Bangun manusia rohmu. Ore kasyanta karalapasyo korolopasyo kiata karalapa. Menta karalaporo loposyo kiata karalapa ralapasyo kataka. Ere kasyanta karalapa. Syata karalaporo loposyo kiata karalapa. Ere kasyanta karalapa. Berseru, berseru, berseru. Berseru kepada Tuhan. Ore kasyata karalapasyo karalapasyo karalapata karalapata. Yehere kasyata karalapasyata karalapasaka. Yehere kasyata karalapata karalapasyo kiata karalapa. Menta karalapasyo kiata karalapasyo kiata karalapasyo kiata karalapasyo kiata karalapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu ya Allah. Engkau yang melihat masing-masing kami. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada seorang pun yang seringkali melihat dalam ketepatan akan hidup kami. Tapi Engkau Tuhan yang tahu persis hati yang tersembunyi yang paling dalam. Engkau melihat kedalaman kami, betapa kami telah jatuh di hadapan-Mu. Engkau tidak akan pernah biarkan anak-anak-Mu itu mengalami tergeletak. Engkau topang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan.
Kalau Tuhan izinkan di hari-hari yang lalu, kami mengalami kegagalan demi kegagalan. Kami mengalami kesulitan demi kesulitan. Kami mengalami kesusahan demi kesusahan. Kami mengalami pergumulan demi pergumulan. Oleh karena keputusan yang pada saat kami lakukan, karena keegoisan kami. Tuhan hari ini membuat kami mengerti dan melihat akan jalan-jalan yang Kau rindu untuk kami tempuh. Kami mau memutuskan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, bukan pembenaran yang dianggap oleh manusia benar. Kami mau Tuhan, waktu remedi yang Tuhan izinkan dibentangkan, kami memutuskan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ori karala pasikyata karala masya. Sinikianta karala pasyukuri karala pasikyata karala. Ori karala pasikyata kasika. Yanta karala pasikyanta karala masya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang takkan hilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang takkan hilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang takkan hilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Itulah yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Harta yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang kami miliki. Dan tidak ada satu pribadi pun yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindu. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang disampaikan.
Kamu nanya. Aku bertanya-tanya. Oh, mau ke retreat, mau ikut retreat satelit Manyaran. Retreatnya nggak sekarang. Ham, sini Ham, tolong Ham, jelasin Ham. Run. Ada apa Putri? Katanya retreatnya kapan? Oh, retreat. Jadi retreatnya tanggal 10 sampai 11 Desember di Elika Bandungan, Pak Tri. Bapak Ibu Saudara sudah daftar belum? Kalau belum bisa daftar melalui saya atau ke Bapak Agung. Saya pergi dulu. Iya, makasih ya. Dadah. Yuk Pak, kita shopping. Retreatnya pasti 11 Desember. Ayo. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami dari panitia retreat ada pengumuman. Nanti setelah ibadah selesai, nanti di luar ada list daftar peserta retreat. Saya minta tolong Bapak Ibu bisa melihat. Mungkin kami panitia kurang teliti, misal saya sudah daftar nih, kok di nama di luar kok tidak ada. Lah nanti bisa minta tolong Mas Ilham, standby di luar ya Mas. Nanti bisa mendata kembali supaya data kita itu update. Jadi misal Bapak Ibu, aku sudah daftar, terus kemudian saya ternyata cancel karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Lah itu nanti juga bisa konfirmasi ke Mas Ilham atau ke Bapak Agung. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kemudian pendaftaran retreat paling lambat tanggal 27 November, jadi minggu depan. Minggu depan itu adalah batas terakhir untuk mendaftar. Kemudian pembayaran paling lambat dilakukan Minggu tanggal 4 Desember 2022. Itu sebesar 195. Itu fasilitas yang kita akan dapat adalah makan 3 kali, snack 3 kali, dan Bapak Ibu kami undang semua untuk dapat berpartisipasi dalam retreat ini karena kita nanti di sana akan ada acara, akan ada door prize yang menarik. Doakan kami supaya kami bisa menyusun acara ini dengan baik dan pembayaran dapat dilakukan setelah ibadah selesai langsung ke Mas Ilham atau ke rekening di rekeningnya Mas Ilham nanti saya tulis di luar. Jadi supaya Bapak Ibu supaya mempermudahkan supaya kita mempermudahkan pembayaran lah seperti itu ya. Seperti itu aja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya sebentar, ada satu pengumuman lagi. Jika Bapak Ibu ingin menabur untuk menabur door prize atau menabur tentang sembako atau menabur berkat, itu bisa menghubungi Ibu Nana atau ke saya atau ke Putri, Pak Tri juga bisa ya Pak Tri, Putri.
Seperti itu. Jika memerlukan proposal nanti bisa meminta dari pihak panitia. Seperti itu. Begitu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Daniel. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama berdoa, minta anugerah Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami. Kami sepakat berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, bahkan mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya dan tidak akan pernah lelah kami percayakan permasalahan kami kepadamu, dan kami percaya Engkau segera mengulurkan tangan-Mu dan memberikan pertolongan, memulihkan, menyembuhkan buat orang-orang yang sakit dan memberkati setiap umat-Mu. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati hari-hari dengan kekuatan oleh karena kemenangan Tuhan yang ada di pihakmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.